Pak, satu lagi Tadi hampir disuruh push up gue tuh. Pak, kemarin soal bilang katanya penangkapan begini. Bapak, lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak. Itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti kita itu ya, nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Oke, masih jalan ya. Nanti gue suruh push up, malu gue. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengaku hampir diberi hukuman oleh Presiden RI Prabowo Subianto karena telat saat mengikuti acara di Kejaksaan Agung RI. Hal itu diungkapkan Purbaya usai menggelar acara bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin 20 Oktober. Diketahui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa datang terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi. Awalnya Presiden RI Prabowo Subianto terlihat sudah tiba lebih dulu bersama dengan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. Prabowo terlihat berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang yang tengah meminta maaf. Kemudian Purbaya tiba-tiba seperti mau push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Prabowo menepuk bahunya. Sambil bercanda, Purbaya mengakui hampir disuruh push up oleh Prabowo. Purbaya pun kemudian mengambil ancang-ancang hendak push up di hadapan Prabowo. Namun hal itu kemudian dicegah oleh Prabowo dan kepala negara RI itu hanya mengingatkan agar Purbaya ke depan jangan lagi datang terlambat. Manajer pengen tahu kebijakan saya apa sih? Apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak? Langkah Menteri Keuangannya kok ngaco apa enggak? Saya bisa yakinkan mereka bahwa saya kelihatan kayaknya kayak cowboy, tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal prudensi tetap terjaga. Dan saya juga ceritakan ke mereka strategi Indonesia gimana mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya bilang kan pertama mesin fiskal dioptimalkan, kedua moneter in the way pada sektor dihidupkan lagi. Yang ketiga nanti kita perbaikin iklim investasi lewat tim debottlenecking yang akan dibentuk oleh Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Kita ikut nanti. Mereka kasih feedback juga nggak Pak? Maksudnya kayak ada ngasih masukan juga atau gimana Pak? Ada yang nanya, kayak kamu aja nanyanya, PPN boleh turun apa enggak gitu. Enak aja dibilang. Saya bilang sekarang kita belum dalam posisi untuk ngitung itu karena saya belum tahu sebetulnya kondisi perpajakan sama custom kita seperti apa setelah kita coba perbaiki nih. Triwulan 1, triwulan terakhir kan saya lihat nanti. Nanti kalau sudah saya clear gambarnya seperti apa, baru kita lihat, kita hitung ulang. Kalau sekarang terlalu dini karena kita sekarang langkahnya menstabilkan dulu pendapatan dari pajak maupun cukai. Habis itu baru kita cari langkah yang lain kalau memang diperluin. Pak masih soal pajak dan soal pertumbuhan 8% untuk meyakinkan mereka. Terus IMF kan juga waktu kumpulan dengan beberapa gubernur bank sentral menyarankan bahwa supaya kondisi fiskal keuangannya jangka menengah diatur dan secara hati-hati. Siapa yang bilang? Di pertemuan IMF Pak. Emang IMF lebih pintar pada saya? Nah itu makanya ingin saya tanyakan bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi saya bilang saya jaga dulu. Mereka nanya, ada yang nanya. Apakah kamu akan menembus 3%? Bahkan dia usulin tembus aja 3% debt to GDP-nya. Saya bilang sama mereka, ini kan anggarannya belum optimal penyerapannya, ngapain saya naikin? Kalau itu udah optimal, tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada yang bocor, baru saya naikin. Kalau nggak kan saya naikin itu di ini lagi makin banyak bocornya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu karena pajaknya kan naik kenceng. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi soal pajak dan bea cukai penangkapan besar-besaran itu maksudnya apa sih Pak? Pak, satu lagi Tadi hampir disuruh push up gue tuh. Pak, kemarin soal bilang katanya penangkapan Bapak lagi ya. Bapak kemarin kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak. Itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti kita itu ya, nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Oke, masih jalan ya. Nanti gue suruh push up, malu gue. Jangan lupa subscribe ya.